soal ujian sekolah kurikulum 2013 masa darurat COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. Berikut soal yang pertama. Indikator soal. Disajikan paragraf deskripsi. Peserta didik dapat menjelaskan isi teks. Berikut soalnya. Bacalah kutipan teks deskripsi berikut. Sekolahku indah. Aku senang berlama-lama di sekolah. Lingkungan sekolahku hijau dan rindang. Di belakang sekolah terdapat sebuah taman yang indah, hijau, rindang dan mungil. Banyak tanaman hias di taman mini itu. Ada pot-pot tanaman yang bervariasi. Sepatu bekas bisa dijadikan pot yang indah dan menarik. Demikian pula barang bekas lainnya, seperti botol, kaleng, dan bekas tempat makanan bisa dijadikan pot yang indah. Selain jenis pot kreatif, banyak jenis tanaman yang segar, hijau, dan indah. Aku sering duduk di taman itu sambil membaca buku atau mengerjakan PR sambil menunggu kakak menjemputku. Taman sekolah itu kusebut Taman Mini Alba 10. Teks deskripsi di atas menggambarkan tentang A. Sekolah, B. Lapangan parkir, C. Halaman sekolah, atau D. Taman Mini Alba 10. Jawaban yang paling tepat tentu saja adalah D. Taman Mini Alba 10. Mengapa? Karena kata kuncinya pada kalimat terakhir terdapat di paragraf, yaitu taman sekolah itu kusebut Taman Mini Alba 10. Dengan demikian, paragraf ini secara keseluruhan telah menggambarkan tentang taman sekolah yang biasa kusebut Taman Mini Alba 10. Soal nomor 2. Indikator soal. Disajikan penggalan cerita imajinasi, peserta didik dapat menemukan amanat cerita. Bacalah kutipan cerita berikut. Hai Merak, bulumu begitu bagus. Bagaimana bisa kau memiliki bulu sebagus itu? Tanya Kancil penasaran. Semua itu karena pemberian yang maha kuasa. Aku hanya mensyukurinya. Ah, bohong kamu. Pasti tahu cara mendapatkan bulu-bulu indah itu. Kancil tidak percaya kuasa Tuhan. Ia ingin memiliki bulu merak. Kancil tidak sabar. Dia menginginkan bulu merak, lalu merak pun menempelkan bulunya di tubuh Kancil dengan getah karet. Amanat kutipan cerita tersebut adalah A. Hidup harus dinikmati, B. Hidup tidak boleh puas, C. Mensyukuri pemberian Tuhan, atau D. Jangan menyalahkan orang lain. Jawaban yang paling tepat tentunya adalah C, yaitu mensyukuri pemberian Tuhan. Karena kata kuncinya terdapat pada kalimat berikut. Semua itu karena pemberian yang maha kuasa. Aku hanya mensyukurinya. Nah, berdasarkan kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai makhluk hidup wajib pandai mensyukuri pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya adalah soal ketiga, indikator soal.
Disajikan kalimat-kalimat prosedur yang acak. Peserta didik dapat mengurutkan kalimat-kalimat tersebut menjadi teks prosedur yang tepat. Berikut soalnya. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. 1. Setelah itu, diletakkan dalam sebuah wadah, diberi ragi, dan terkadang diberi sedikit gula untuk mempermanis rasanya. 2. Selain dari beras ketan, tape terbuat dari singkong yang telah dikupas kemudian direbus. 3. Hal ini bertujuan agar terjadi fermentasi. 4. Pemberian ragi hendaknya rata. 5. Langkah terakhir menutup tape yang beragi dan diberi gula tadi dengan daun pisang serta penutup berupa kain hingga rapat. 6. Setelah lebih 3 hari, singkong telah berubah menjadi tape yang enak rasanya dan siap disantap. 7. Selanjutnya, tape ditutup selama lebih 3 hari dan tidak boleh dalam selang waktu tersebut penutupnya dibuka. Urutan yang tepat paragraf prosedur di atas adalah A. 2, 1, 3, 4, 6, 5, 7. B. 2, 1, 3, 6, 7, 5, 4. C. 2, 1, 4, 3, 5, 7, 6. Atau D. 2, 1, 4, 5, 3, 7, 6. Jawaban yang paling tepat tentu saja adalah C. 2, 1, 4, 3, 5, 7, 6. Mari kita buktikan dengan menyusun kembali secara urut berdasarkan jawaban yang C. Mulai dari nomor 2. Selain dari beras ketan, tape terbuat dari singkong yang telah dikupas kemudian direbus. 1. Setelah itu, diletakkan dalam sebuah wadah, diberi ragi dan terkadang diberi sedikit gula untuk mempermanis rasanya. 4. Pemberian ragi hendaknya rata. 3. Hal ini bertujuan agar terjadi fermentasi. 5. Langkah terakhir menutup tape yang beragi dan diberi gula tadi dengan daun pisang serta penutup berupa kain hingga rapat. 7. Selanjutnya, tape ditutup selama lebih dari 3 hari dan tidak boleh dalam selang waktu tersebut penutupnya dibuka. 6. Setelah kurang lebih 3 hari, singkong telah berubah menjadi tape yang enak rasanya dan siap disantap. Berdasarkan urutan pada pilihan yang C, urutan pembuatan tape singkong sudah tepat dan sesuai. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Indikator soal. Disajikan contoh surat pribadi, peserta didik dapat menyimpulkan isi surat. Berikut adalah contoh teks surat pribadi. Cermatilah kutipan surat pribadi berikut. Bogor, 20 Maret 2020. Untuk sahabatku Aristi, di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Salam sehat. Halo Aristi, apa kabar? Semoga kamu sekeluarga sehat-sehat semua. Bagaimana pembelajaran di sekolahmu selama 2 minggu ini? Kalau di sekolah, saya mulai belajar dari rumah.
Cerita dong, bagaimana menurut kamu? Enak belajar di rumah atau di sekolah? Terus bagaimana reaksi keluarga selama belajar di rumah? Cerita ya, saya pengen banget dengar. Loh, tugasnya banyak apa enggak? Kita harus sabar dan tetap menjaga kesehatan ya. Kita ikuti imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah. Aristi, sampai di sini dulu ya surat dari saya. Nanti saya akan cerita juga bagaimana di tempat saya. Salam untuk keluarga dan tetap semangat ya. Saya tunggu jawaban dan ceritamu. Sahabatmu, Doni Kusuma. Simpulan isi surat pribadi tersebut adalah: A. Aristi menceritakan tentang pembelajaran di rumah. Tentu tidak, ketika kita ingat bahwa Aristi belum menceritakan pembelajarannya saat di rumah. Lalu pilihan yang B, Aristi menanyakan kepada Doni Kusuma tugasnya banyak atau tidak. Yang C, Doni Kusuma ingin tahu bagaimana keadaan Aristi selama belajar di rumah. Atau yang D, Doni Kusuma menanyakan kepada Aristi tentang pembelajaran di rumah dan reaksi keluarga, memberi semangat dan ajakan untuk tetap di rumah. Tentu saja, jawaban yang paling tepat dan sesuai dengan isi surat pribadi tersebut adalah yang D. Doni Kusuma menanyakan kepada Aristi tentang pembelajaran di rumah dan reaksi keluarga, memberi semangat dan ajakan untuk tetap di rumah. Kita lihat pada surat pribadi yang tadi kita baca. Jelas di sini bahwa Aristi menanyakan, bagaimana pembelajaran di sekolahmu selama 2 minggu ini? Lalu ada lagi, cerita dong bagaimana menurut kamu enak belajar di rumah atau di sekolah? Terus bagaimana reaksi keluarga selama belajar di rumah? Jadi Aristi yang menanyakan dahulu. Maksud saya Doni yang menanyakan kepada Aristi. Selanjutnya, Doni juga memberikan semangat. Salam untuk keluarga dan tetap semangat ya. Nah, pada kalimat itu Doni juga memberikan semangat. Jadi, jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 5. Indikator soal. Disajikan 2 teks kutipan berita. Peserta didik dapat membedakan pola penyajian kedua kutipan berita. Cermati kutipan teks berita berikut. Teks berita pertama. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor menghimbau kepada pengendara dari Jabodetabek yang hendak berkunjung ke Puncak agar berangkat sebelum pukul 13 menjelang Tahun Baru. Hal ini berkaitan dengan rencana penutupan jalur menuju Puncak sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Himbauan ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel, penginapan, dan warga setempat. Teks berita 2. Guna menghindari kemacetan di jalur wisata Puncak, polisi sudah menyediakan jalur alternatif.
Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para pelancong dengan tujuan Puncak Cisarua agar mengusahakan tiba di tujuan sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah: A. Teks 1 diawali dengan siapa, teks 2 diawali mengapa. B. Teks 1 diawali dengan apa, teks 2 diawali bagaimana. C. Teks 1 diawali dengan mengapa, teks 2 diawali bagaimana. Atau yang D. Teks 1 diawali dengan apa, teks 2 diawali dengan mengapa. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Teks 1 diawali dengan siapa, sedangkan teks 2 diawali dengan mengapa. Mari kita buktikan. Teks 1 diawali dengan siapa? Kita baca teks berita pertama. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau. Nah, siapa yang dimaksud adalah Kasat Lalu Lintas Polres Bogor. Siapa yang mengimbau kepada pengendara dari Jabodetabek yang hendak berkunjung ke puncak adalah siapa yang mengimbau, yaitu Kasat Lalu Lintas Polres Bogor. Sedangkan teks berita 2 diawali dengan mengapa. Kita coba buktikan. Guna menghindari kemacetan di jalur wisata puncak, polisi sudah menyediakan jalur alternatif. Mengapa polisi menyediakan jalur alternatif? Disediakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan di jalur wisata puncak. Nah, berdasarkan bukti tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal selanjutnya, nomor 6. Indikator soal. Disajikan paragraf berita yang menggunakan kata tidak baku. Siswa dapat menentukan kata baku yang tepat. Berikut soalnya. Bacalah kutipan teks berita berikut. Predikat kota Yogyakarta bukan sekedar kota terpelajar dan pariwisata, melainkan gudangnya industri kecil, terutama kerajinan. Ribuan industri kecil kerajinan berkembang di daerah ini, mulai dari skala kecil, misalnya souvenir, hasil industri rumah tangga, hingga skala besar yang bertaraf internasional. Model-model yang dihasilkan juga sesuai dengan tren dunia. Pembetulan kata tidak baku yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah A. Sekedar dan souvenir, B. Sakadar dan souvenir, C. Sekadar dan souvenir, atau D. Sekedar dan souvenir. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Penulisan sekedar, bentuk bakunya yang tepat adalah sekadar. Sedangkan penulisan bentuk baku untuk kata souvenir adalah souvenir. Anak-anak bisa mengeceknya pada KBBI online. Kita lanjutkan soal nomor 7. Indikator soal.
Disajikan paragraf berita yang terdapat kalimat langsung. Peserta didik dapat mengubah menjadi kalimat tidak langsung. Berikut adalah soalnya. Perhatikan kalimat berikut. Tujuan perubahan UN adalah membentuk generasi pembelajar yang berintegritas. Ujar Anies di kantor Kemendikbud, Jumat 23 Januari 2015. Bentuk kalimat tidak langsung berdasarkan kalimat langsung di atas adalah A. Tujuan perubahan UN adalah membentuk generasi pembelajar yang berintegritas. Ujar Anies di kantor Kemendikbud, Jumat 23 Januari 2015. B. Menurut Mendikbud Anies Baswedan, tujuan perubahan UN adalah membentuk generasi pembelajar yang berintegritas. C. Tujuan perubahan UN adalah membentuk generasi pembelajar yang berintegritas. Dalam tanda kutip, ujar Anies di kantor Kemendikbud Jumat 23 Januari 2015. Atau yang D, menurut Anies, dalam tanda kutip, tujuan perubahan UN adalah membentuk generasi pembelajar yang berintegritas. Ujar Anies di kantor Kemdikbud Jumat 23 Januari 2015. Kita ingat bahwa kalimat langsung adalah kalimat yang menggunakan tanda petik atau tanda kutip. Sedangkan kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip, pengganti tanda kutip bisa menggunakan kata rujukan seperti menurut dan lain sebagainya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, nomor 8. Indikator soal. Disajikan sebuah iklan. Peserta didik dapat menentukan jenis iklan dengan tepat. Perhatikan iklan berikut. Dicari asisten apoteker dalam kurung AA, LLSN farmasi atau lulusan farmasi, berpengalaman atau belum untuk apotek di Banjarmasin. Hubungi Budi, HP 085249380769. Iklan di atas termasuk iklan A. Layanan masyarakat, B. Undangan, C. Pemberitahuan, atau D. Permintaan. Jika A. Layanan masyarakat, tentu tidak. Iklan di sini tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika yang B, undangan, tentu salah karena tidak ada kalimat mengundang di sini. Jika C, pemberitahuan, tentu bukan. Yang lebih tepat adalah yang D, permintaan. Mengapa permintaan? Di sini adalah iklan lowongan pekerjaan. Berarti di logika bahwa perusahaan tersebut sedang meminta orang-orang yang sesuai kriteria untuk melamar sebagai pegawai di asisten apoteker tersebut. Selanjutnya soal nomor 9. Indikator soal. Disajikan contoh poster. Peserta didik dapat menceritakan isi poster. Isi poster di bawah mengajak untuk melakukan. Bisa dilihat anak-anak, posternya terdapat gambar lampu, lalu ada kata jangan hanya bicara.
matikan lampu sekarang jika tidak perlu. Nah, berdasarkan gambar tersebut, mana yang lebih tepat? A. Hemat energi listrik. B. Menjaga kebersihan lingkungan. C. Melakukan penerangan jalan. Atau D. Menjaga kesehatan masyarakat. Tentu saja, dengan kata-kata jangan hanya bicara matikan lampu sekarang jika tidak perlu, berdasarkan kalimat tersebut, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang A. Hemat energi listrik. Kita masuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Indikator soal. Disajikan paragraf eksplanasi, peserta didik dapat menentukan bagian atau struktur teks eksplanasi dengan tepat. Berikut adalah soalnya. Bacalah teks eksplanasi berikut dengan cermat. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang dahsyat. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi, sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Paragraf tersebut termasuk struktur teks eksplanasi bagian A. Pernyataan umum. B. Deretan penjelas. C. Penutup. Atau D. Interpretasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu pernyataan umum. Mengapa? Kita lihat pada kalimat awal terdapat kalimat gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang dahsyat. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Pada awal-awal paragraf, ini merupakan kalimat pernyataan umum karena kalimat ini membahas fenomena alam berupa gempa bumi secara umum, belum rinci. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah struktur bagian pernyataan umum. Masuk soal nomor 11. Indikator soal. Disajikan paragraf teks eksplanasi yang rumpang. Peserta didik dapat melengkapi kalimat rumpang dengan istilah atau kata teknis yang tepat. Berikut soalnya. Cermati kutipan berikut. Dalam program pemulihan bla 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 ini, aneka tumbuhan diberi kesempatan bernapas lega. Begitu juga binatang untuk dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Dalam program ini juga dilakukan pembersihan sampah, terutama sampah plastik, ujar dia. Nah, kata yang tepat atau istilah teknis yang tepat yang sesuai untuk diisikan pada paragraf rumpang tersebut adalah A. Ekologi, B. Ekosistem, C. Habitat, atau D. Biotik. Jawaban yang paling tepat adalah ekosistem. Mengapa ekosistem? Kita baca, dalam program pemulihan ekosistem ini,
Aneka tumbuhan diberi kesempatan bernapas lega. Di mana kita tahu bahwa istilah ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Jadi, yang paling tepat adalah B. Dalam program pemulihan ekosistem ini, aneka tumbuhan diberi kesempatan bernapas lega. Selanjutnya, kita masuk pada soal nomor 12. Indikator soal. Disajikan paragraf teks eksplanasi, peserta didik dapat menentukan kalimat utama paragraf dengan tepat. Berikut soalnya. Cermati kutipan berikut. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu. Misalnya, di daerah dataran tinggi, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Kalimat utama paragraf pertama teks tersebut adalah A. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. B. Hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi. C. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Pemanasan global tidak lain disebabkan oleh ulah manusia sendiri. D. Dampak dari pemanasan global. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Kita lihat, perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan tidak menentu. Peristiwa alam berdampak pada keadaan alam daerah tertentu, misalnya di daerah daratan tinggi dan lain sebagainya. Kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas, sedangkan kalimat pertama dari paragraf ini adalah kalimat yang mewakili keseluruhan paragraf atau kalimat inti dari keseluruhan paragraf. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kita masuk soal nomor 13. Indikator soal. Disajikan kutipan teks eksplanasi dengan pola pengembangan kausalitas atau kronologis. Peserta didik dapat menentukan pola pengembangan dengan tepat. Berikut soalnya. Perhatikan teks berikut. Kekeringan diklasifikasikan menjadi dua, kekeringan alamiah dan kekeringan antropogenik. Kekeringan alamiah terjadi akibat tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim, kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah, kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas, pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal. Kekeringan antropogenik adalah kekeringan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pada aturan.
Kekeringan antropogenik terjadi karena kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidakpatuhan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air dan kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air akibat perbuatan manusia. Teks eksplanasi di atas dikembangkan dengan pola pengembangan A. Pengembangan proses, B. Pengembangan sebab akibat, C. Pengembangan umum khusus, D. Pengembangan deduksi. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu B. Pengembangan sebab akibat. Mengapa? Dari indikator soal yang diminta adalah pengembangan antara kausalitas atau kronologis. Seperti kita tahu bahwa kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Coba kita cek pada teks. Yang paling menonjol adalah hubungan kausalitas daripada hubungan atau pengembangan kronologis. Banyak sekali kata hubung atau konjungsi kausalitas di dalam teks, seperti akibat. Lalu bisa kita temukan lagi sehingga. Ini juga merupakan konjungsi atau kata hubung pola pengembangan kausalitas. Ada juga disebabkan oleh, karena. Di sini ada karena. Di sini ada akibat lagi. Terakhir juga ada akibat. Nah, kita harus jeli mencarinya. Nah, dengan bukti-bukti ini berarti tentu saja dapat dipastikan bahwa teks eksplanasi tersebut dikembangkan dengan pola pengembangan sebab akibat, karena unsur yang paling menonjol di teks adalah menggunakan pengembangan kausalitas atau pengembangan sebab akibat. Kita masuk ke soal yang nomor 14. Indikator soal. Disajikan paragraf persuasi yang rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan konjungsi kausalitas yang tepat. Ingat, konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat. Berikut adalah soalnya. Cermatilah cuplikan teks persuasi berikut. Pendidikan kesehatan di sekolah bertujuan agar murid mengetahui fakta-fakta ilmiah tentang kesehatan, memiliki sikap yang menyetujui keadaan sehat, dan melaksanakan kebiasaan baik untuk hidup sehat. Kesehatan sendiri maupun komunitas bertambah baik. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Dan B. Ketika, C. Oleh karena itu, D. Sehingga. Kita bisa cocokkan dengan makna dari masing-masing konjungsi. Jika dan itu bermakna penjumlahan atau penggabungan. Kita lihat di titik-titik ini apakah ada penjumlahan? Tidak ada. Kita lihat jika yang B, ketika. Ketika ini bermakna waktu. Apakah kalimat sebelum titik-titik dan sesudah titik-titik juga merujuk pada konjungsi waktu? Kelihatannya tidak. Kita lihat yang C, oleh karena itu. Kita harus tahu juga peletakan konjungsi. Kita ingat bahwa konjungsi oleh karena itu adalah konjungsi antar kalimat.
yaitu konjungsi yang harusnya letaknya di awal kalimat. Konjungsi oleh karena itu tidak boleh diletakkan di tengah-tengah kalimat. Jadi, konjungsi oleh karena itu tidak mungkin, karena titik-titiknya berada di tengah-tengah kalimat. Kita lihat nomor 4, sehingga. Sehingga ini bermakna kausalitas atau sebab akibat. Jadi sesuai dengan indikator soal. Diisi atau dilengkapi dengan konjungsi kausalitas. Yang paling tepat jawabannya yaitu yang D, sehingga. Kita masuk soal yang nomor 15. Indikator soal. Disajikan sebuah kalimat yang berisi ungkapan, siswa dapat menentukan arti ungkapan dengan tepat. Berikut soalnya. Cermatilah teks di bawah ini. Surya, Wisnu, Rama, dan Lintang tergabung dalam regu piket hari Rabu. Wisnu selalu datang terlambat ke sekolah sehingga jarang melaksanakan piket pagi. Saat teman-temannya sibuk membersihkan kelas, Wisnu juga tidak mau membantu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ungkapan yang tepat untuk menunjukkan sifat Wisnu adalah A. Berat tangan, B. Angkat tangan, C. Ringan tangan, D. Cuci tangan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Cuci tangan. Ungkapan cuci tangan bukan berarti mencuci tangan dengan sabun ya, karena merupakan ungkapan dia memiliki makna yang lain, yaitu membebaskan dia dari tanggung jawab. Sesuai dengan ilustrasi, yaitu Wisnu selalu datang terlambat ke sekolah sehingga jarang melaksanakan piket pagi. Saat teman-temannya sibuk membersihkan kelas, Wisnu juga tidak mau membantu. Padahal Wisnu harusnya piket, tetapi dia selalu tidak datang pagi, dan jika teman-temannya sibuk piket, Wisnu tidak pernah mau membantu. Nah, sikap Wisnu seperti ini adalah cuci tangan. Dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya piket. Berat tangan tidak mungkin. Angkat tangan yaitu maknanya menyerah. Ringan tangan ada dua makna, yaitu positif dan negatif. Makna positifnya, ringan tangan mudah membantu. Jika makna negatifnya, ringan tangan mudah memukul. Jadi, yang paling sesuai dengan teks cerita di atas adalah yang D, cuci tangan. Kita masuk soal nomor 16. Indikator soal. Disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menentukan kata tugas. Berikut soalnya. Cermatilah cuplikan teks persuasi berikut. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kembali tentang globalisasi, dampaknya bagi kehidupan kita semua. Globalisasi itu sendiri berasal dari satu kata, yaitu global, yang berarti keseluruhan. Kata tugas atau konjungsi yang tepat untuk cuplikan teks pidato rumpang di atas adalah A. Yang, B. Dan, C. Sebab,
D ini? Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dan coba kita cocokkan. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kembali tentang globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan kita semua. Jadi maknanya ada penjumlahan, mengajak kita semua untuk merenungkan tentang globalisasi dan merenungkan dampaknya bagi kehidupan. Maknanya adalah penjumlahan. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah B, memakai konjungsi atau kata tugas dan. Kita masuk ke selanjutnya, soal nomor 17. Indikator soal. Disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menentukan sinonim kata yang bergaris bawah dengan tepat. Berikut soalnya. Cermatilah kutipan teks pidato di bawah ini. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam penyebaran hal-hal baru yang ada di dalam kehidupan kita, yang mencakup informasi yang berasal dari seluruh dunia dan kemudian disebarkan melalui media cetak maupun elektronik. Nah, yang ditanyakan adalah sinonim kata yang bergaris bawah. Di sini kata yang dimaksud adalah diketik miring, yaitu kata media. Sinonim media yang benar adalah A. Sarana, B. Tempat, C. Daerah, atau D. Majalah. Sinonim media yang paling tepat adalah A. Sarana. Kata media bersinonim dengan kata sarana atau alat. Kita masuk ke soal nomor 18. Indikator soal. Disajikan kutipan teks pidato, peserta dapat menentukan kalimat aktif yang terdapat pada teks. Berikut soalnya. Perhatikan kalimat berikut. Generasi masa depan akan menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Berdasarkan keberadaan objek dalam kalimat, kalimat di atas tergolong A. Kalimat aktif transitif, B. Kalimat aktif intransitif, C. Kalimat pasif, atau D. Kalimat berita. Kita tahu bahwa kalimat aktif terdapat dua, kalimat transitif jika kalimat itu berobjek, sedangkan kalimat aktif intransitif jika kalimat itu berpelengkap atau memiliki keterangan. Maka jawaban yang paling tepat adalah kalimat aktif transitif. Mengapa? Kita lihat pada kalimatnya. Generasi masa depan ini merupakan subjek, akan menghadapi ini adalah predikat, tantangan hidup ini merupakan objek, bukan pelengkap. Kenapa? Karena sebenarnya kalimat ini bisa kita balik. Jika predikat yang berawalan me bisa dibalik menjadi di, maka kalimat itu bisa dibalik. Dengan begitu, kalimat bisa dibalik, maka belakang predikat ini adalah objek, bukan pelengkap. Kita coba. Tantangan hidup dihadapi generasi masa depan. Bisa dibalik ya. Tantangan hidup
kita coba ubah jadi dihadapi oleh generasi masa depan. Bisa dibalik di sini, bisa dibalik atau cocok jika dibalik menjadi maka tantangan hidup di sini adalah objek, bukan pelengkap. Ketika kalimat ini berobjek, maka tentu saja kalimat aktif ini jenisnya aktif transitif. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 19. Indikator soal. Disajikan kutipan teks pidato Rumpang, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat ajakan yang tepat. Berikut soalnya. Cermatilah cuplikan teks pidato di bawah ini. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam kondisi seperti ini, pemuda sangat didambakan bangsa. Bangsa ini memerlukan pemuda yang gagah berani menentang perusak nama bangsa. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato persuasif tersebut adalah A. Sekian pidato saya, terima kasih, semoga pemuda kita terus belajar. B. Semoga acara ini ada manfaatnya, selamat kepada para pemuda. B. Tentu salah, karena mengapa mengucapkan selamat kepada para pemuda? Kurang sesuai dengan isi teks. Lalu yang C, ayo pemuda, kita berjuang atas nama bangsa. Yang D, harapan kami semoga para pemuda menjadi generasi dambaan bangsa. Karena soalnya adalah diminta untuk melengkapi dengan kalimat ajakan, maka kalimat ajakan yang terdapat pada pilihan ganda adalah yang C. Kalimat ajakannya, ayo pemuda. Sebentar, oke. Kalimat ajakannya adalah, ayo pemuda, kita berjuang atas nama bangsa. Karena yang A, B, dan D tidak mengandung kalimat ajakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 20. Indikator soal. Disajikan teks pidato Rumpang. Peserta didik dapat menentukan kalimat penutup pidato yang tepat. Berikut soalnya. Cermatilah cuplikan teks pidato di bawah ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Raden Ajeng Kartini merupakan salah seorang pejuang wanita yang sangat gigih dan memiliki semangat juang yang tinggi. Kalimat yang tepat untuk menutup pidato di atas adalah A. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu Wali Murid. B. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. C. Semoga kita dapat meneladani perjuangan Raden Ajeng Kartini. D. Terima kasih saya ucapkan. Jika yang A, terima kasih kepada Bapak atau Ibu Wali Murid, tidak sesuai karena baru saja dibicarakan bahwa tentang R.A. Kartini yang seorang pejuang wanita yang sangat gigih. Jika yang B, semoga acara ini berjalan dengan lancar, padahal sebelumnya menjelaskan tentang R.A. Kartini. Berarti yang paling tepat adalah yang C, yaitu semoga kita dapat meneladani perjuangan Raden Ajeng Kartini,
kalimat ini sesuai atau selaras serasi dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu di mana kalimat yang sebelumnya sudah membahas tentang Raden Arjeng Kartini yang sebagai pejuang wanita sangat gigih dan memiliki semangat juang yang tinggi. Selanjutnya adalah soal nomor 21. Indikator soal. Disajikan kutipan teks pidato, peserta didik dapat menentukan struktur bagian teks. Berikut soalnya. Bacalah dengan cermat cuplikan teks pidato di bawah ini. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Maafkan atas segala kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami sampaikan selamat jalan. Kepada Bapak Punidi, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua. Amin. Cuplikan pidato di atas adalah bagian A. Salam pembuka, B. Isi, C. Pendahuluan, atau D. Penutup. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah D. Penutup. Mengapa? Jelas sekali terlihat di dalam teks bahwa teks diawali dengan kata demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Berarti kalimat ini telah mengawali untuk menutup sebuah pidato. Selain itu juga ada permintaan maaf. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah D. Penutup. Masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 22. Indikator soal. Disajikan kutipan teks pidato yang terdapat kalimat yang salah, peserta didik dapat memperbaiki kalimat yang salah. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai ketua kelas terpilih, saya ingin mengajak semua para teman-teman untuk menjaga kerukunan daripada kita. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring di atas adalah A. Sebagai ketua kelas yang terpilih, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk menjaga kerukunan kita. B. Sebagai ketua kelas yang terpilih, saya ingin mengajak para teman untuk menjaga kerukunan dari kita. C. Sebagai ketua kelas yang terpilih, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga kerukunan di antara kita. Atau D. Sebagai ketua kelas yang terpilih, saya ingin mengajak semua para teman untuk menjaga kerukunan dari kita. Berdasarkan soal tersebut, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu sebagai ketua kelas yang terpilih, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjaga kerukunan di antara kita. Melihat kalimat yang di teks awal yang di atas, yaitu ada dua unsur yang tidak tepat pada kalimat itu, atau dua kata yang tidak tepat pada penggunaan kalimat itu. Yang pertama yaitu kata para teman-teman. Mengapa para teman-teman salah? Kata reduplikasi atau kata yang diulang, contohnya teman-teman, itu memiliki makna lebih dari satu. Jadi, tanpa menggunakan para, teman-teman saja sebenarnya sudah cukup. Jadi istilahnya ini mubazir kata atau tidak hemat, melanggar unsur kehematan kata.
Kata yang kedua yang tidak tepat yaitu daripada kita. Ini tidak logis atau tidak sesuai dengan makna dan peletakan katanya. Untuk menjaga kerukunan daripada kita, yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan konteks kalimatnya adalah untuk menjaga kerukunan di antara kita. Jadi ini melanggar ketidaklogisan. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah C. Memasuki soal yang selanjutnya. Soal nomor 23. Indikator soal. Disajikan kutipan teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan watak tokoh dengan tepat. Cermati teks berikut, kemudian kerjakan soal. Oh ya, ini maaf, ini ada kekeliruan ya anak-anak. Cermati teks berikut. Begitu yang betul ya. Setiap kali aku terjaga malam di asrama, aku selalu melihat Miss Selena masih sibuk di depan layar. Dia sepertinya tidak pernah istirahat. Apakah petarung memang punya kekuatan tidak tidura? Selalu berjaga 24 jam, Sally bergumam. Tapi normal saja. Kemungkinan besar karena dia hendak memastikan semua berjalan lancar. Dia memimpin misi ini. Dia bertanggung jawab penuh kepada ketua komite. Itu pekerjaannya. Kurang tidur atau malah mungkin sama sekali tidak tidur berhari-hari. Ali memberi pandangan lain. Aku mengangguk. Itu masuk akal. Kalian pernah memikirkannya tidak sih? Aku tidak tahu bagaimana caranya hingga Miss Selena bisa menjadi guru di sekolah kita. Maksudku, apakah dia punya ijazah dan sertifikat seorang guru? Bukti Miss Selena berwatak penuh tanggung jawab terdapat pada kalimat nomor A. 1 dan 3, B. 3 dan 5, C. 7 dan 8, atau D. 10 dan 14. Ingat ya, yang dicari adalah watak yang penuh tanggung jawab dicerminkan pada nomor berapa. Kita lihat pilihan ganda satu persatu. Kita lihat nomor 1. Kalimat nomor 1, setiap kali aku terjaga malam di asrama, aku selalu melihat Miss Selena masih sibuk di depan layar. Tidak terlalu ya, belum menunjukkan sikap yang tanggung jawab ya. Lalu yang nomor 3. Apakah petarung memang punya kekuatan tidak tidur? Belum menunjukkan yang sikap yang bertanggung jawab. Nomor 3 itu tadi. Lalu kalau nomor 5, tapi normal saja. Hanya begitu saja, jelas tidak mencerminkan sikap yang bertanggung jawab. Yang nomor 7, dia memimpin misi ini. Dan nomor 8, dia bertanggung jawab penuh kepada ketua komite. Kita save dulu ya, karena yang nomor 8 ini ada kata dia bertanggung jawab penuh. Kita save dulu jawabannya. Kemudian yang nomor 10, aku mengangguk. Hanya mengangguk saja belum menunjukkan sikap tanggung jawab. Sedangkan nomor 4, maksudku, apakah dia punya ijazah dan sertifikat seorang guru? Ini bukanlah cerminan sikap yang bertanggung jawab. Berarti yang paling mendekati dari soal adalah yang C, 7 dan 8. Kuncinya yang sangat menonjol sekali adalah dia memimpin misi ini. Berarti dia seorang pemimpin, dipercaya untuk memimpin. Dengan begitu dia sangat bertanggung jawab penuh. Di nomor 8 terlihat sekali ada kata bertanggung jawab penuh. Dengan begitu jawabannya tepat 7 dan 8, C. Kita masuk ke nomor 24. Indikator soal.
Disajikan kutipan teks cerita pendek, peserta didik dapat merumuskan amanat teks. Berikut adalah soalnya. Cermati kutipan cerpen berikut. Ya, aku gadis normal layaknya yang lain. Tanpa satu kaki bukanlah masalah. Tanpa satu kaki bukanlah penghambat untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Aku bisa menjalani semuanya. Aku bisa menghirup udara pagi. Aku bisa menari walau hanya di kursi roda. Aku bisa sekolah lagi. Semoga aku pun bisa membuat catatan manis untuk orang yang mengasihiku, biarpun anggota tubuhku tak lengkap. Amanat pada kutipan cerita tersebut adalah: A. Kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya. B. Kita tidak boleh mencela orang yang kekurangan. C. Seharusnya kita kasihi orang yang kekurangan. Atau D. Hendaklah menghargai orang yang kekurangan. Jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang A. Kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya. Kata kuncinya jelas sekali terdapat pada kalimat kedua teks di atas. Tanpa satu kaki bukanlah masalah. Tanpa satu kaki bukanlah penghambat untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Nah, berikut adalah kata kunci untuk memperkuat jawaban A. Dengan begitu, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya adalah soal nomor 25. Indikator soal. Disajikan kutipan teks cerita pendek. Peserta didik dapat menyimpulkan sebab konflik yang terdapat pada teks. Berikut adalah soalnya. Bacalah teks cerita berikut. Ketika ayah sakit, beliau tidak mau dirawat di rumah sakit. Keadaan beliau dari hari ke hari semakin serius. Tapi beliau bersiteguh tak mau diopname. Aku berusaha menyingkirkan perkara yang kukira menyebabkan ayah tak mau masuk rumah sakit. Apakah ayah khawatir di rumah sakit nanti ayah akan dirawat dalam ruang yang diterangi lampu listrik? Bila demikian halnya, maka akan kuusahakan agar mereka menyalakan lilin saja khusus bagi ayah. Tanggapan ayah, ada rasa tersinggung yang terpancar dari mata beliau yang sudah biru memucat. Simpulan sebab dari konflik tersebut adalah: A. Tokoh ayah enggan dirawat di rumah sakit karena takut cahaya dari listrik. B. Tokoh ayah enggan dirawat di rumah sakit karena biaya opname mahal. C. Tokoh ayah memilih dirawat di rumah karena tidak perlu mengeluarkan biaya. Atau D. Tokoh ayah memilih dirawat di rumah karena banyak orang menemani. Yang mana jawabannya tentu saja jawabannya adalah yang A. Tokoh ayah enggan dirawat di rumah sakit karena takut cahaya dari listrik. Jelas sekali ya. Jelas sekali tokoh ayah tidak mau dirawat di rumah sakit. Jelas ya, di paragraf pertama ini dijelaskan bahwa ayah tidak mau dirawat di rumah sakit. Bersiteguh tidak mau diopname. Nah, si aku ini lalu menebak apa yang dikhawatirkan ayah sehingga dia tidak mau dirawat di rumah sakit. Dia menebak ayah tidak mau dirawat di rumah sakit karena takut cahaya dari listrik. Nah, dan tebakan si aku ini benar ditandai dengan ini, tanggapan ayah ada rasa tersinggung. Nah, berarti kalau si ayah ini terlihat tersinggung, berarti kemungkinan tebakan dari si aku ini tepat. Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah A.
Ayah enggan dirawat di rumah sakit karena memang takut cahaya dari listrik. Selanjutnya adalah soal nomor 26. Indikator soal. Disajikan penggalan cerpen, peserta didik dapat menentukan bagian struktur dalam penggalan teks cerpen berikut. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Langit siang menampakkan wajahnya yang biru cerah. Awan putih nan indah bergerak-gerak seiring derai angin di atas sana, berhembus kencang. Ku tatap sekelilingku, manusia-manusia yang sibuk berlalu lalang dengan semua urusannya. Beginilah potret perkotaan, ramai dan bising. Tapi di balik semua itu, ada yang menarik perhatianku. Aku menoleh ke atas. Kutipan cerpen di atas terdapat pada bagian A. Orientasi, B. Rangkaian peristiwa, C. Komplikasi, atau D. Resolusi. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Orientasi. Maaf ya, jadi yang benar adalah yang A saja. Orientasi. Nah, mengapa kok orientasi? Buktinya bahwa kalian ingat orientasi adalah orientasi di struktur cerpen, yaitu berisi tentang pengenalan tokoh, bisa juga pengenalan latar, ataupun bisa juga pengenalan suasana atau alur. Dan di sini jelas sekali terlihat semua menjelaskan tentang pengenalan latar. Kita baca ya. Langit siang menampakkan wajahnya yang biru. Berarti dia sedang menunjukkan bahwa cerita ini nanti akan terjadi pada siang hari. Jadi dia pengenalan latar waktu. Awan putih nan indah bergerak-gerak seiring derai angin di atas sana berhembus kencang. Kutatap sekelilingku. Nah, jadi ini juga pengenalan latar suasana. Pengenalan latar tempat. Beginilah potret perkotaan. Nah, jadi secara garis besar yang dikenalkan adalah pengenalan latar. Maka dari itu struktur yang tepat adalah bagian orientasi, pengenalan latar. Selanjutnya nomor 27. Indikator soal. Disajikan kutipan teks cerpen yang terdapat majas perbandingan seperti simile atau metafora atau personifikasi. Peserta didik dapat menentukan majas dengan tepat. Bacalah kutipan cerpen berikut. Ya, kediaman keluarga Sastro Suwiryo yang menempati lahan seluas 200 meter persegi di desa Kasongan pinggiran Yogyakarta itu bisa dibilang tenang dan tentram sebelumnya. Malam itu sudah hampir setengah jam isak tangis terdengar mengalahkan lagu malam yang dinyanyikan oleh angin dan lambaian pohon kelapa belakang rumah. Rembulan purnama yang tengah asik menemani orang-orang yang sedang tidur dengan nyenyak juga tidak disapa oleh isak tangis itu. Bapak bangun pak, ada apa bu? Malam-malam begini kok bangun? Kok kelihatannya ada yang serius? Kalimat bercetak miring dalam kutipan cerpen tersebut mengandung majas A. Simile, B. Metafora, C. Personifikasi, atau D. Ironi. Yang jawaban yang paling tepat adalah tentu saja C. Personifikasi. Anak-anak ingat majas personifikasi? Personifikasi itu apa? Majas personifikasi, ingat saja person. Person itu apa? Orang atau manusia. Berarti benda mati yang dianggap memiliki sifat seperti manusia.
Nah, kita lihat pada kalimat yang bercetak miring. Malam itu sudah hampir setengah jam. Isak tangis terdengar mengalahkan lagu malam yang dinyanyikan oleh angin. Di sini, yang dinyanyikan oleh angin. Angin dianggap seperti manusia bisa bernyanyi. Nah, jadi angin benda mati dianggap seperti manusia yang bisa bernyanyi. Dan lambaian pohon kelapa belakang rumah. Nah, pohon kelapa itu bukan manusia, memang makhluk hidup tetapi tidak memiliki sifat-sifat seperti manusia. Diibaratkan dia bisa melambai-lambai seperti manusia yang memiliki tangan. Nah, inilah benda mati yang dianggap memiliki sifat manusia. Sama juga rembulan purnama yang tengah asik menemani orang-orang yang sedang tidur dan dengan nyenyak juga tak disapa oleh isak tangis. Nah, sama. Ini juga ada rembulan. Rembulan ini juga benda mati. Dianggap bisa menemani orang-orang yang sedang tidur. Terakhir yaitu ada orang-orang yang sedang tidur nyenyak, ini juga tidak disapa oleh isak tangis. Nah, isak tangis menyapa, dianggap bisa menyapa orang-orang. Nah, itulah bukti-bukti bahwa kalimat tersebut merupakan personifikasi, majas personifikasi. Selanjutnya kita masuk pada nomor 28. Indikator soal. Disajikan kutipan teks cerita pendek, peserta didik dapat menentukan struktur teks. Berikut soalnya. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Melody pun teringat bahwa dia tak pernah menjabat tangan ayahnya saat ia marah. Dan saat itu juga dia langsung menjabat tangan ayahnya dan mengatakan, "Ayah, maafkan aku." Melody sudah membantah ayah. Ayah pun memeluknya dan berkata, "Ayah maafin kok, kamu jangan sedih ya." Melody mengangguk sambil menghapus air matanya. Kutipan cerpen di atas terdapat pada bagian A. Orientasi, B. Rangkaian peristiwa, C. Komplikasi, atau D. Resolusi. Jawaban yang paling tepat adalah resolusi. Kita ingat bahwa resolusi itu adalah penutup atau penyelesaian atau solusi. Terdapat solusi. Solusinya apa di dalam teks di atas? Terlihat bahwa akhirnya Melody meminta maaf. Ini ya, bahwa akhirnya Melody langsung menjabat tangan ayahnya. Nah, dan dia juga meminta maaf kepada ayahnya. Dengan Melody menjabat tangan dan meminta maaf kepada ayahnya, ayahnya pun memaafkan, lalu Melody mengangguk sambil menghapus air matanya. Jadi Melody sudah berhenti menangis, tidak menangis lagi. Berarti cerita selesai, begitu ya. Inilah bukti bahwa terdapat resolusi di dalam teks. Selanjutnya soal nomor 29. Indikator soal. Disajikan kutipan teks cerpen, peserta didik dapat menentukan keterangan waktu pada teks tersebut. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Kala embun masih bergumul di lembaran daun, dan matahari masih malu-malu tampil di lingkungan langit, memang terlihat indah, seindah rok panjang yang dikenakan Rina. Rok itu berwarna coklat dengan renda warna bergradasi.
Rok itu berkibaran seperti aurora boreali di belahan bumi utara. Kemeja Rina berwarna putih cerah, sepadan dengan sepatunya. Rambut panjangnya pun disisir rapi. Tak ada sehelai anak rambut pun keluar dari jalurnya. Begitulah Rina, semua tertata. Begitu pula dengan caranya bekerja. Semua harus tertib dan teratur. Nona siap 86, begitu teman-teman biasa menjulukinya. Sebab semua pekerjaan yang diserahkan padanya pasti selesai dengan baik dan tepat waktu. Latar waktu pada cuplikan cerpen di atas adalah A. Siang hari, B. Sore hari, C. Pagi hari, atau D. Malam hari. Kita baca lagi yang atas. Kala embun masih bergumul. Nah, kata kuncinya ini ya. Kala embun masih bergumul. Lalu ada lagi, matahari masih malu-malu. Nah, dari situ saja sudah bisa dipastikan bahwa latar waktunya adalah keterangan waktunya adalah pagi hari. Yang C. Oke ya. Jadi kala embun kan biasanya pasti keluarnya pagi waktu subuh itu ya. Kala embun masih bergumul, matahari masih malu-malu untuk terbit. Nah, oke, jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 30. Indikator soal. Disajikan kutipan teks tanggapan. Peserta didik dapat menyimpulkan isi teks. Berikut adalah soalnya. Perhatikan kutipan teks berikut. Sungai penting untuk kegiatan perikanan, khususnya di sungai besar yang menjadi tempat hidup beragam ikan dan hewan lainnya. Sungai besar ini menjadi tempat nelayan mencari mata pencaharian. Manfaat sungai dalam pertanian juga tidak kalah penting, yakni sebagai sumber irigasi. Kawasan-kawasan pertanian yang subur mendapatkan pengairan dari sungai. Belakangan, manusia membendung sungai sebagai irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Pembuatan bendungan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Simpulan isi bacaan tersebut adalah A. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. B. Sungai sumber pencaharian nelayan. C. Sungai sebagai sumber kehidupan sebagian manusia. Atau D. Bendungan bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Yang paling tepat adalah tentu saja yang A. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dari keseluruhan, paragraf ini menjelaskan semua manfaat dari sungai. Misalnya, sungai penting untuk kegiatan perikanan. Nah, selain perikanan tidak hanya itu. Selain perikanan, sungai juga penting. Selain untuk tempat hidup beragam ikan, ini sama ya, perikanan. Juga menjadi tempat nelayan mencari pencaharian atau sebagai mencari ikan ya buat makan. Nah, di laut juga ada manfaatnya sungai. Untuk nelayan juga ada manfaatnya sungai ya. Lalu untuk pertanian juga bisa sebagai sumber irigasi. Nah, untuk pengairan sungai. Dan belakangan ini sungai juga bisa sebagai irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Jadi sungai ini sangat bermanfaat, berbagai macam manfaat sungai ya, inti dari keseluruhan paragraf ini. Dengan begitu, simpulannya adalah sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di segala bidang.
perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk soal nomor 31. Indikator soal. Peserta didik dapat menentukan kalimat kritik yang tepat. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Lukisan perahu dan matahari atau badai pasti berlalu karya pelukis Affandi yang dibuat pada tahun 1971 memiliki makna dan falsafah kehidupan yang dalam. Makna lukisan mengisahkan perjuangan manusia mengarungi samudra luas untuk mencapai suatu tempat yang dituju, dan dalam perjalanan tersebut banyak sekali rintangan, mulai dari ombak badai yang kecil hingga besar. Namun, setelah ombak dan badai berlalu, secercah matahari memberikan sinarnya, membawa mereka hingga suatu tempat dan tujuan yang mereka inginkan. Begitu juga makna dalam kehidupan. Manusia seperti mengarungi sebuah samudra kehidupan. Manusia disimbolkan dengan perahu, harapan disimbolkan dengan matahari, dan kehidupan disimbolkan dengan lautan samudra serta rintangan, masalah, ujian dalam kehidupan disimbolkan dengan ombak dan badai. Setiap manusia memiliki arah tujuan kehidupannya masing-masing, bahkan memiliki cita-cita atau impiannya masing-masing. Hanya manusia yang memiliki arah tujuan hidup yang pasti, gigih berjuang, dan tidak pernah menyerah yang akan bisa sampai pada suatu tempat kehidupan yang mereka tuju. Komentar yang tepat berdasarkan isi teks tersebut adalah: A. Ulasan mengenai latar belakang lukisan terlalu spesifik dan sangat membosankan. Tentu tidak sesuai ya, masa terlalu spesifik terus membosankan ya, tidak sesuai, tentu salah. Yang B, penggambaran makna simbol dalam lukisan terkait kehidupan sangat menarik. Ya, kita lihat benar atau tidak ini ya. Semua pada karya lukisan Affandi semua disimbolkan. Manusia disimbolkan dengan perahu, harapan disimbolkan dengan matahari ya. Nah, dan kehidupan disimbolkan dengan lautan, rintangan, masalah, ujian disimbolkan dengan ombak dan badai. Nah, di dalam lukisan Affandi semua ini disimbolkan melalui ada simbolnya, disimbolkan gitu ya. Oke, kita save dulu yang B. Yang C, uraian makna lukisan kurang menarik tanpa uraian rinci tentang pola lukisan. Tidak perlu ya. Lalu yang D, ulasan keindahan lukisan menarik karena membuat terbayang menaiki perahu. Ini tidak logis ya, tidak tepat ya kalimat komentar yang ini. Yang sesuai dengan teks, pilih yang sesuai dengan teks, yaitu adalah yang B. Penggambaran makna simbol dalam lukisan terkait kehidupan sangat menarik. Menarik ya, karena semua dalam kehidupan disimbolkan oleh beberapa simbol-simbol ya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 32. Indikator soal. Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menanggapi dengan tepat. Bacalah dengan cermat kutipan teks berikut. Menjamurnya televisi swasta berarti kita semakin mudah menikmati hiburan. Disinilah kita mesti berhati-hati dalam memilih program yang pas untuk dinikmati. Hendaknya orang tua juga memperhatikan anak-anaknya dalam memilih acara televisi dengan menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk untuk ditonton. Tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Televisi swasta semakin menjamur dan mudah dinikmati. Tentu saja tidak ya.
Ini bukan masalah televisi swasta semakin menjamur tidak ada di dalam teks, berarti salah. Yang B, acara televisi swasta bervariasi dan pas untuk dinikmati. Tidak sesuai juga dengan teks. Di sini tidak membahas bahwa televisi swasta acaranya bervariasi. Yang C, orang tua harus mengarahkan anaknya dalam memilih acara televisi. Nah, yang C ini sih ada jawabannya di sini di dalam teks sesuai dengan teks. Hendaknya orang tua juga memperhatikan anaknya dalam memilih acara televisi. Nah, sesuai ya dengan teks. Atau yang D, orang tua harus berhati-hati, begitu saja. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat tentunya yang C. Orang tua harus mengarahkan anaknya dalam memilih acara televisi. Oke, karena sesuai dengan teks yang di garis bawah ini. Selanjutnya soal nomor 33. Indikator soal. Disajikan ilustrasi suatu prestasi. Peserta didik dapat menentukan kalimat pujian yang tepat. Cermatilah kalimat berikut. Tito dan Rizal melihat pameran lukisan. Tito memuji salah satu lukisan dalam pameran itu. Kalimat pujian yang sebaiknya diucapkan Tito adalah A. Saya puas terhadap lukisan ini. B. Apakah kamu puas dengan lukisan ini? Ini B jelas salah ya, karena kok malah kalimat tanya ya, berarti B jelas salah, berarti antara A, C, dan D. Yang C, ternyata lukisan ini anonim. Nah, ini bukan pernyataan pujian ya, mungkin informasi malahan ya. Jadi C juga salah, antara A dan D. Wah, kita baca yang D dulu ya. Wah, bagus benar lukisan ini. Pemandangan seolah-olah sama dengan kenyataan. Nah, dari A yang D, A dan D yang paling tepat adalah tentu saja D. Wah, bagus benar lukisan ini. Nah, itulah kata-kata pujian seperti itu dan sesuai dengan ilustrasi di atas. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Indikator soal. Disajikan kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan bagian atau struktur teks. Bacalah dengan cermat paragraf berikut. Menyikapi permasalahan tersebut, bukan hanya guru yang bertanggung jawab atas ketidakberlangsungan pembelajaran sastra di sekolah, namun perlu ditelaah lebih lanjut mengenai kurikulum dari pemerintah yang hanya menempelkan pembelajaran sastra pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri juga minat siswa terhadap sastra sangat rendah. Cuplikan paragraf di atas merupakan salah satu struktur teks tanggapan kritis. A. Evaluasi. B. Deskripsi teks. C. Penegasan ulang. Atau D. Kesimpulan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Penegasan ulang. Di struktur teks eksplanasi, maksud Bu Esti, di struktur teks tanggapan, yaitu strukturnya adalah yang pertama evaluasi, lalu yang selanjutnya ada deskripsi teks, yang terakhir adalah penegasan ulang. Kenapa masuk ke penegasan ulang? Karena jelas ya, menyikapi permasalahan tersebut bukan hanya guru yang bertanggung jawab atas ketidakberlangsungan pembelajaran sastra di sekolah, namun perlu ditelaah lebih lanjut mengenai kurikulum dari pemerintah yang hanya menempelkan pembelajaran sastra pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini
memang penilaian keseluruhan dan ditegaskan ulang gitu ya. Jadi yang sesuai adalah yang C. Yang selanjutnya soal nomor 35. Indikator soal. Disajikan kalimat yang terdapat kata tugas, peserta didik dapat menentukan kata tugas dengan tepat. Ingat ya, kata tugas itu adalah konjungsi juga termasuk kata tugas. Konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat itu juga masuk kata tugas. Lalu di, ke, dari itu juga kata tugas, gitu ya. Oke, kita masuk ke soal. Cermatilah paragraf rumpang di bawah ini. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas cakupan jalan raya serta hanya bisa dilalui kendaraan dengan plat nomor ganjil dan genap perlu didukung. Tetapi kebijakan ini tidak akan efektif mengurangi kemacetan jika tidak diikuti dengan solusi sistemis atau permasalahan transportasi umum di Jakarta. Kata penghubung atau konjungsi yang tepat untuk memperbaiki kata penghubung yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah A. Yang atau namun, B. Dan serta tetapi, C. Dan atau namun, D. Yang dan walaupun. Yang paling tepat adalah yang A. Yang atau namun. Kita cocokkan ya. Kita coba masukkan ke dalam teks. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas cakupan jalan raya yang hanya bisa dilalui kendaraan dengan plat nomor ganjil atau genap. Karena ini pilihan ya, bukan penjumlahan. Ganjil dan genap itu berarti ganjil dan genap boleh sama-sama melalui suatu jalan itu. Tetapi maksudnya tidak begitu. Ini adalah yang boleh dilalui kendaraan adalah ganjil atau genap. Jadi salah satu pilihan. Makanya kita pakai konjungsi atau. Lalu yang selanjutnya tetapi di sini salah. Kenapa? Tetapi adalah konjungsi intrakalimat anak-anak. Kata tetapi atau konjungsi tetapi ini wajib digunakan pada tengah kalimat. Konjungsi tetapi tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Lalu diikuti koma begini tidak boleh karena tetapi adalah konjungsi intrakalimat, harusnya letaknya di tengah. Nah, betulnya apa? Konjungsinya berarti diganti yang antar kalimat, yaitu konjungsi namun. Namun itu konjungsi antar kalimat. Jadi letaknya memang di awal kalimat, lalu di belakang namun memang diikuti tanda baca koma. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah A.